wajib contoh Nabi, umara wajib contoh Nabi, tentara, polisi wajib contoh Nabi, rakyat, masyarakat biasa wajib contoh Nabi. Saudara, wajib kita ikuti Nabi. Nah, berkenaan dengan wajibnya kita ikut Nabi, ada satu ayat, saudara, yang harus kita jadikan pegangan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, saudara, di mana Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara, luar biasa ayat ini. Allah nyatakan apa? Qul, hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah, katakan kepada kau punya umat, sampaikan apa yang perlu disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, hei umatku, jika engkau sekalian betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Masya Allah, Allah yang suruh Nabi, Nabi, sampai kepada kau punya umat, kalau umatmu itu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong, fattabi'uni. Dan kalau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti Allah mencintai kamu. Masya Allah, perhatikan Pak, Bu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Dan kalau kamu ikuti Nabi, Allah cinta kepada kamu. Artinya apa? Mengikuti Nabi itu syarat, bukti cinta kepada Allah, sekaligus pada saat yang sama itu syarat untuk dicintai Allah. Orang yang mengaku saudara cinta kepada Allah wajib ikuti Nabi, ittiba'un Nabi, mutaba'atun Nabi, wajib. Orang yang ingin dicintai oleh Allah juga wajib ikuti Nabi. Artinya saudara, kalau kita cinta Allah, ikut Nabi. Kalau kita mau dicinta sama Allah, ikut Nabi. Baik dicintai oleh Allah maupun mencintai Allah, syaratnya ikut Nabi. Alhamdulillah. Jadi simpel agama Islam, ikuti Nabi. Saudara, para ulama ikuti Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka itu para ulama nomor satu harus jadi contoh, ikuti Nabi. Jangan ulama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan ulama jual agama. Jangan ulama jadi penjilat penguasa. Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, yang betul-betul takut kepada Allah adalah golongan hambanya dari kalangan ulama. Allah puji bahwa ulama-ulama yang lurus adalah ulama yang takut kepada Allah. Allah puji, bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah saudara memuliakan para ulama, Allah menghargai para ulama. Saudara, maka umat Islam wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, untuk menghargai mereka yang dihargai oleh Allah, untuk meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Jadi ulama nggak main-main, ulama wajib ikut Nabi, saudara. Nah, karena ulama ini ada dua, ada ulama baik, ada ulama buruk, betul. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Paham? Ulama ngajak kita ke surga, ulama-ulamaan ngajak kita ke surga-surgaan. Nah, sekarang saya mau tanya semua yang dari sini, mau ke surga-surgaan atau mau ke surga? Mau surga-surgaan atau surga? Berarti mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Ikuti ulama, saudara. Nah, tapi ulamanya jangan jadi ulama-ulamaan. Ulama yang betul-betul saudara taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Syirik imam besar, siapa yang ngeklaim? Komplotannya sendiri. Aku nggak mengakui. Ketika kita nggak mengakui, kita dibilang PKI, kita dibilang murtad, kita dibilang kafir. Begitu. Kalau kita nggak mengakui si Rizik itu sebagai imam besar, kita kafir. Syahadah kita akan batal. Coba pelajari lagi Islam. Itu bukan agama Islam, itu agama Datu. Nah, ajaran Mufti Petamburan. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada si Rizik imam besar di situ. Nggak ada habaib cucu Nabi di situ. Mengganggu orang suka, caci maki orang suka, hina orang suka. Ketika itu dibalas ke mereka, mereka akan mengatakan, kita dizalimi. Kurang ajar dengan cucu Nabi. Kurang ajar dengan cucu Imam Faqihil Muqaddam. Kurang ajar dengan cucu Ubaidillah bin Salabin. Abrakadabra. Karena nggak ada orangnya. Nggak tahu gua bin siapa. Bin Ahmad, nggak ada. Ahmad bin Isa Al-Abah, nggak ada anak namanya Ubaidillah. Ya kroco-kroco kau lah, kau nasihatin. Bukan marah-marah sama gue. Dulu lu tuduh gue suul adab sama cuk Nabi dari mana? Cuk Nabi dari Hong Kong, dari Tarim. Maka gua simpulkan, habaib itu adalah pendusta, pembohong, tukang adu domba. Bukan ulama. Kemudian ketua daripada Robitoh. Ketua Habib, bosnya Habib mengatakan bahwa ulama pengawal habaib. Itu dusta yang sangat nyata. Gua tidak terima itu. Ulama itu pengawal habaib. Lu pikir ulama itu centeng kau? Gua nggak terima itu.
Terus mereka memanfaatkan momen untuk membesar-besarkan diri, membesarkan namanya. Tapi nggak berhasil. Kalau di Aceh gua cegat. Ketika kita cegat, kita dituduh sebagai tukang hasut, tukang ngadu domba, tukang fitnah. Padahal mereka lah tukang fitnah. Mereka lah tukang bohong, mereka lah tukang ngadu domba. Walaupun tidak bisa 100% mengikuti akhlak Nabi, ya kan? Mengikuti sifat Nabi, ya paling tidak. Ya kan? Paling tidak punya pengetahuan tentang bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh buat orang lain. Kalau gitu ngapain? Pakai sorban joget-joget. Di Aceh nggak laku seperti itu. Kecuali sekarang para mukibin, bagi kami masyarakat Aceh nggak laku gitu. Ada orang alim, ulama, kemudian lagi cucu Nabi, pakai sorban joget-joget. Pakai sorban, pakai gamis atau daster polos joget-joget. Kira-kira ada ulama kita seperti itu? Ulama Yahudi ya, sama ulama India, ulama Vrindavan. Neng. Itu ulama Vrindavan. Kemudian ketika kita menghina perban yang ada di kepala mereka, mereka framing. Itu pakaian sunnah TJ, itu pakaian Rasulullah TJ. Pakaian Rasulullah dipakai kok buat joget-joget, buat nipu orang, buat ngebully orang, buat memfitnah orang, buat caci maki orang. Itu sorban yang ada di kepala ente. Buat fitnah orang, caci maki orang, hina orang, ngebully orang. Buat bodoh-bodohin orang gitu. Buat bangga-banggakan diri sebagai cucu mulia walaupun tidak terbukti, tidak terkonfirmasi. Saya itu nggak bisa kalian kibuli. Kenapa? Yang pertama saya cari tahu siapa kalian. Puncaknya saya tahu tentang kalian ketika saya dijebloskan ke penjara beberapa tahun yang lalu. Di situ saya manfaatkan momen. Paham? Siapa orang yang kalian hadapi sekarang? Mau lapor silahkan. Jangankan kepada polisi, kepada fakih mukaddam kau itu laporkan. Kalian itu ingin mendominasi. Sementara itu kalian bukan siapa-siapa. Coba tes ngaji kalian satu-satu. Kalian tunjukkan sama kami, sama masyarakat, sama umat Islam Indonesia. Coba ngaji satu-satu, kemudian bahas fikih. Karena datuk kalian kan al-imam fiqihil muqaddam, seorang ahli fikih yang menonjol. Kalian nanya makan? Gua udah tahu dari awal. Kalau enggak aku pancing mereka. Mereka pikir gua seperti Kibin, dibungkam diam, ngikut. Kayak Kori misalnya, itu kan bukan kelas kita, seperti Kori. Gua udah hafal sifat-sifat mereka, karakter mereka. Nyolek suka, ketika dicolek lapor keluarga. Itu sifat di sini itu nggak bisa dijadikan teman tongkrongan. Jangankan dijadikan guru, teman tongkrongan aja nggak bisa dijadikan. Contoh nih, di kalangan anak-anak dulu kita masih kecil, ada anak-anak mami, anak-anak manja yang jarang bergaul, merasa dirinya hebat. Orang seperti itu jangankan dijadikan teman, dijadikan tetangga aja nggak bisa. Ini kasih tahu sama kalian, kubeberkan. Ada yang lebih sadis lagi nanti ke depan, kubeberkan. Mengganggu orang suka, caci maki orang suka, hina orang suka. Ketika itu dibalas ke mereka, mereka akan mengatakan, kita dizalimi. Kurang ajar dengan cucu Nabi. Kurang ajar dengan cucu Imam Fiqihil Muqaddam. Kurang ajar dengan cucu Ubaidillah bin Salabin. Abrakadabra. Karena nggak ada orangnya. Nggak tahu gua bin siapa. Bin Ahmad, nggak ada. Ahmad bin Isa Al-Abah, nggak ada anak namanya Ubaidillah. Mau gue percaya lu cucu Nabi, mau gue nggak percaya, itu suka-suka gue. Oh nanti di yaumil qiyamah gue tidak akan berada dalam golongan Al-Imam Fiqihil Muqaddam Abu Bakar bin Salim, Abu Bakar Al-Anni, dan juga Ali As-Sahkran. Nggak perlu. Tidak sedikit pun saya berminat untuk berada di golongan mereka. Terus dia mau di golongan mana? Di golongan baginda Nabi SAW. Karena itu adalah contoh teladan bagi kami. Karena itu adalah panutan kami. Karena itu adalah utusan dari Allah langsung. Terus ngapain kalian? Nggak perlu bagiku. Bagi Kibin udahlah. Coba telepon Kibin yang udah mati, tanya. Ada nggak dibantu sama Habib? Manfaat berada dalam golongan kalian apa? Oh, nggak ada, yang ada rugi. Mereka bisa menikahi perempuan siapa saja dari kalangan kita. Kita ketika mau nikahi dengan keluarga mereka, dibilanglah nanti nggak akan diterima amalannya sampai yaumil qiyamah, dihukumi zina walaupun menikah. Itu ajaran Islam kayak gitu. Hah? Ajaran setan kayak gitu. Ajaran Yahudi kayak gitu, kawan. Nanti dibilang Yahudi marah. Coba pelajari lagi. Ada nggak ajaran Yahudi seperti itu? Yahudi itu menikahi anak-anak perempuannya itu ya sesama mereka, nggak boleh. Nah, itu ajaran Yahudi, bukan ajaran Islam.
bukan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau ajaran Nabi Muhammad seperti itu, sungguh celaka sahabat Nabi yang menikahi putri-putri Nabi. Salah satunya sahabat Nabi yang menikahi putri Nabi, Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Dinikahi yang satu, meninggal. Kemudian dinikahi lagi, yang satu lagi. 2 putri Nabi dinikahi. Berarti beliau nggak diterima amalan ibadahnya sampai yaumil qiyamah. Apakah Sayyidina Utsman bin Affan itu tidak diterima amal ibadahnya sampai yaumil qiyamah? Karena tidak bisa mengembalikan perawan Hubabah. Mungkin itu dari kalangan kalian. Kalau kalangan keluarga Nabi, nggak apa-apa. Boleh. Walaupun bukan sayyid, walaupun bukan zuriyah Nabi. Boleh. Nah, terus kalian siapa? Bilang aja kalau cucu Wa Ubed nggak boleh dinikahi kalau bukan sesama mereka. Nah, coba masih ada yang lain sahabat Nabi itu yang menikahi keluarga Nabi, saudara. Kemudian ajaran mereka terbalik, sungsang. Mungkin mereka baca kitabnya model si Bahar. Yakni fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Dari kiri ke kanan kitab Arab. Coba dipelajari lagi. Yang harus diikuti itu siapa yang lebih utama? Seorang yang alim dengan orang yang bernasab. Mereka bilang orang yang bernasab, walaupun dia bodoh, tetap kita harus mengikuti dan menghormatinya. Lebih diutamakan. Nggak ada seperti itu. Apa yang kita pelajari dari orang bodoh? Cuman modal nasab. Contoh nih. Kalian belajar ilmu pertukangan. Dari tukang yang bukan keturunan tukang. Sama keturunan tukang tapi nggak bisa ilmu pertukangan. Kalian lebih memilih siapa? Kalau kalian mukibin, maka kalian akan belajar kepada orang yang keturunan tukang walaupun tidak bisa ilmu pertukangan. Coba kalian kaji itu. Dari Habib bodoh, apa yang mau kita pelajari? Yang pinter aja kagak kelihatan pinter. Cuman bacot doang. Apabila nasab itu lebih utama daripada ilmu, maka sungguh Abu Lahab tersambung sebagai keluarga baginda Nabi, sebagai kerabatnya Rasulullah SAW. Ada yang meragukan Abu Lahab sebagai paman Nabi. Tapi apa yang mau dipelajari sama dia? Coba mikir. Orang gila dijadikan wali, orang waras dibilang gila. Sungsang otak mereka. Kiai Imad dibilang orang gila, orang bodoh, belajar di kandang kebo, bukan kiai, tidak usah diikuti. Sementara Kiai Imad itu wawasannya, Masya Allah, pengetahuannya luar biasa, ilmu pengetahuannya tidak diragukan lagi. Dibandingkan dengan 1 second sama Abu Bakar Gresik itu. Kemudian buat perbandingan lagi. Kalau kiai, seorang kiai yang alim, kemudian gila, maka kiainya itu akan hilang. Ilmunya akan hilang. Seorang Habib, walaupun gila, kehabibannya tidak akan gila. Karena Habib itu zat, bukan sifat. Zat. Kalau kiai itu sifat. Makanya kalau milih perbandingan itu, zat sama zat, sifat sama sifat. Bukan zat sama sifat. Ngerti? Kalau nggak ngerti, aku kasih paham. Ya kalau seorang yang berilmu, beliau gila, beliau diangkat ilmunya oleh Allah. Karena keterbatasan beliau. Karena kekurangan beliau. Loba gaya siate. Iya. Emang kenapa? Hah? Nggak terima kau? Maka aku bilang mereka itu pendusta. Penipu. Apa ada Nabi, seorang yang mulia itu ngasih-ngasih gigong ke orang? Ya nggak ada, mustahil. Udah salah mereka bela karena keluarga. Salah satu itu penyakit mereka. Apa? Nepotisme. Tidak ada nepotisme dalam Islam. Tidak ada ordal dalam Islam. Tidak ada bela keluarga dalam Islam. Dalam Islam itu bela kebenaran. Kalau mereka dijadikan pemimpin, hancur kita. Sakit hati gue ngedengarnya, ulama itu sebagai pewaris Nabi, dikatakan pengawal Habib. Yang pewaris Nabi Habib. Coba bayangkan kalau Habibnya seperti si Bahar. Kalau Habibnya seperti si Rijik. Habibnya seperti si Taufik. Habibnya seperti si Jindan. Dijadikan sebagai pedoman kita. Mereka ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Kalau mereka memang tersambung nasabnya, mereka keturunan Ahlul Bait. Tapi kalau mereka tidak tersambung nasabnya, boro-boro Ahlul Bait. Keturunan Ahlul Bait saja bukan. Itu aja. Ente buktikan itu aja. Kalau hari ini ente bisa buktikan itu, saya akan mewakili kalian untuk mengatakan kepada orang-orang mereka adalah Ahlul Bait. Ada datanya. Kalian pikir buku kalian buat itu di Rabithah itu belum kubaca? Tunggu aja, buku itu akan menjadi bahan untuk menyerang kalian. Seolah-olah perkataan kalian itu adalah agama. Hampir semuanya perkataan kalian itu adalah dusta. Cerita-cerita dongeng yang kalian karang-karang, yang dikarang sama leluhur kalian, atau kalian di-prank sama leluhur kalian.
Kalian ajarkan kepada kami. Apa yang mau diikuti dari kalian? Arogan, ingin menang sendiri, egois. Tidak ada pada ulama karakter seperti itu. Ulama itu penuh dengan kebijaksanaan. Tidak berani menuduh, apalagi menfitnah seseorang. Apalagi dengan mengatakan, ente mati dalam keadaan su'ul khatimah karena tidak mendengar omongan kami. TIJ gede omongan doang. Betul. Omongannya gede, badannya gede, nyalinya gede, otaknya gede. Beda sama Habib. Bacotnya ada yang gede. Nyali kagak ada. Nyali aja harus patungan. Otak secomberan. Fitnah, caci maki, adu domba, persekusi, ngancam-ngancam. Gue coba ente ancam gue. Ancam perangi gue. Gak berani ya? Coba kipin kau yang ada di Aceh, yang ada di seluruh alam semesta ini kau kumpulkan kepung TIJ. Kira-kira TIJ akan lari nggak? Kalian kejebak, makanya aku bilang jangan memfitnah. Ketika kalian mengobarkan cerita bohong, disitulah kalian masuk perangkap kalian sendiri. Ini saya buktikan nih. Setelah saya masuk penjara, dilaporkan sama si Alwi, kemudian dikirimi pengacara dari Robitoh Alawiyah yang namanya Faisal, Habib Faisal, yang orangnya tinggi besar, orang Yaman katanya, orang Terim, orang Arab, cucu Nabi, hidungnya kayak pelepah kelapa. Mereka buat framingan, TIJ ini setelah masuk penjara, itu ditarik oleh intelijen Polda, intelijen Polri kata mereka. Jadi Kibin waktu itu yang datang ke rumah gue, itu dulu yang ditanya, betul nggak abang direkrut sama Intel? Kagak, gue bilang, logika aja. Kapoldanya aja Habib, gue bilang waktu itu, mana mungkin. Gue itu dijadikan sebagai alat untuk menyerang habaib, gue bilang. Ngaku aja bang, jujur aja kalau ada intelijen. Jadi mereka menganggap gue ini bayaran rezim, dikirim oleh intelijen, aparat-aparat itu membackup gue gitu. Salah lu sendiri. Kenapa lu pakai cara seperti itu untuk menjatuhkan TIJ? Justru itu mengangkat TIJ. Kibin kalian yang nyungsep. Salah main kalian, bukan begitu cara bermain. Nanti kalau memang butuh, ku ajarin kalian cara membuat strategi, cara bikin propaganda, cara bikin serangan yang mematikan mental lawan gitu. Biar ku ajarin. Aku khatam belajar itu. 6 bulan ku belajar itu. Cara mempelajari taktik lawan, cara mempelajari kelemahan lawan. Kalian gampang terbaca kelemahan kalian. Dari siapa kita baca kelemahan kalian? Seperti Rizik, Bahar. Orang kuat, orang keras itu tidak sok kuat, tidak sok keras. Di situ kita mempelajari kalian. Karena itu si Rizik kan ikon. Cukup si Rizik kita pelajari karakternya, maka kita akan tahu karakter kalian semua para habaib. Berani sama TIJ, coba aja. Duduk baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirdus Sakran, baca, coba serang, kena enggak? Dulu kalau ada yang marah sama kalian kan dibacain Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirdus Sakran untuk menyantet orang. Coba, berlaku enggak sama aku itu? Enggak. Atau nyanyi-nyanyi sambil joget itu, ya Imam Faqihil Muqaddam, Muqaddam. Damlah. Orang perang tidak perlu mengaku-ngaku dirinya orang perang. Orang sudah tahu dari cara dia. Tidak usah pakai bintang sampai 9 ekor di kepala. Orang juga tahu siapa dia. Udahlah, sudah omong kosong kalian itu Habib, para habaib. Nggak ngaruh sedikit pun sama aku. Si Taufik Asegaf itu, ketua Robitoh itu pernah aku telepon. Telepon langsung aku, ke orangnya dulu. Nah, begitu aku telepon, sangar dia suaranya. Halo, siapa ini? Afwan Bib, ini anak Iqbal dari Aceh. Masya Allah, dari Aceh. Gimana saudara-saudara kita di Aceh kabarnya? Masya Allah. Langsung cair. Kenapa? Ngeri kalau dengar nama Aceh ya? Hah? Ngeri memang. Aceh, Banten, ngeri tuh. Papua ya. Nah. Orang Jawa itu masih manut-manut kan ke kalian? Tunggu aja nanti kalau mereka udah nggak percaya kalian itu. Mereka yang mengobrak-abrik kalian. Itu kenyataan saudara, bukan dongeng buatan keluarga itu, bukan dongeng buatan datuk leluhurku itu. Kalau nggak percaya tanya aja sama Ventar 007. Dia yang ngasih nomor ke aku. Si Taufik Asegaf itu, ketua Habib. Lihat aja nanti. Siapa yang kalian anggarkan sebagai pemberani itu, sebagai panglima, kalian kerahkan kepadaku. Jadi gini, habaib, ya. Gue nggak ada urusan nyampur urusan kalian. Kau tanya itu sama jajaran kau, sama si Sodik, Ja'far Sodik, Al-Atos, Mamamia Al-Zatos. Kenapa dia ngurus-ngurus urusanku dulu? Aku lagi bahas para dukun yang membodohi umat, yang menyesatkan umat, yang melakukan pembodohan, penipuan. Dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk dari konten dia. Begitu ku akrapin dia,
malah menjilat ke gue. Gua tanya sama dia, kenapa ikut campur urusanku, selalu pasang badan sebagai cucu Nabi? Itu awal mula aku bermasalah dengan kalian, wahai para habaib. Aku sudah ingatkan, kau jangan bawa-bawa Habib, kau jangan bawa-bawa habaib, kau jangan bawa-bawa nama Nabi. Nah, nanti aku nggak peduli, orang mau turun dari langit tadi malam, mau keluar dari perut bumi tadi siang, aku nggak peduli. Kalau aku udah ngomong, ku ingatkan kalau kau menipu ini itu, jangan bawa-bawa namaku, dawir aja. Nah, dawir aja kau, gak usah bawa namaku. Rupanya mau nyari panggung. Ku naikkan di live-ku. Ku perkenalkan sama teman-temanku, salah satunya yang ku kenalin sama Kang Ujang Bustami Cirebon. Dukun santet settingan pahlawan yang kejar-kejaran sama dukun santet settingan itu ku bocorin juga. Datang si Sony ikut campur, Ujang Bustami kau serang kayak begini begitu, berani enggak? Gue udah berapa konten gue serang mereka. Waalaikumsalam Udarino, ini saksi nih, saksi hidup nih Udarino nih. TJ itu bisa saya jinakkan karena udah saya beli kopi dari dia. Oh, nggak mempan. Datang si Sodik itu ngomong begitu juga sama aku. Aku nggak peduli, Bib, aku bilang sama dia. Akhirnya si Sodik itu tiap malam aku naikkan live sama aku. Naikkan live sama aku, begini begitu. Aku tahu si Arya itu hombreng dari si Sodik. Si Sodik itu ngakunya keponakannya si Rijik. Adik sepupunya si Alwi Kerah Baju itu. Al-Aqtos, Mamami Al-Zatos. Nah, dari situ aku kembangin infonya tentang kehombrengan si Arya. Akhirnya ketemu pasangan dia, pasangan hombreng. Pasangan hombreng si Arya. Dan kalangan mereka itu yang ngaku-ngaku pejuang padahal pecundang itu anak buah si Rijik, si Aldo misalnya, dia followers gue di Instagram. Gue nggak follow dia, nggak follow back. Gue kan orangnya gini, kalau ada baik dari pemerintah, baik dari konten kreator, baik dari artis, kalau ada hal-hal yang menyimpang ya gue lawan. Hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam ya gue jelaskan secara Islam gitu. Kalau mereka nggak bawa nama Islam ya gue nggak ngurus. Misalnya bawa agama lain gue nggak ngurus, itu urusan mereka, urusan kepercayaan. Contoh dulu ada peramal gitu. Tiap hari tugasnya ngeramal orang mati, ngeramal ini, kuramal dia mati kan? Viral. Padahal aku bukan peramal, cuman aku pakai metode dia. Nah, cara menyerang orang yang paling bagus adalah dengan menggunakan metode dia sendiri. Dulu ada perempuan tukang ramal tuh, pesawat jatuh lah, artis matilah, artis cerai lah. Kuramal lah dia. Kau mati dalam tahun ini, aku bilang. 5 bulan kemudian tewas dia. Viral aku. Artis-artis banyak hubungi aku, minta jimat, minta diramalkan, minta ini, minta itu, konsultasi, berbayar kata mereka. Gua nggak pernah nerima itu. Nggak ada aku jual-jual jimat. Kalau aku Habib, kaya aku kemarin kalau aku model si Sodik itu. Aku bohongi semua. Tapi coba tanya. Coba tanya, ada nggak yang kutipu perempuan, TKW kutipu? Nggak pernah aku nipu-nipu orang. Justru kita ingin menyelamatkan. Jangan lagi pemikiran inlander itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kita mengaku bahwa diri kita ini adalah bangsa yang merdeka. Bangsa yang tidak terjerat oleh penjajah gitu. Awal mulanya aku bikin konten khusus untuk saudara-saudaraku, teman-temanku di Aceh jangan sampai terpengaruh. Cukup banyak. Malah Mukibin itu kalau nggak aku selamatkan, Mukibin si Rijik itu mau berguru kepada dukun. Kagum dia. Ku bilang ilmu itu nggak ada, itu cuman akal-akalan. Nanti ku ajarkan triknya. Trik, bukan garoma. Ilmu kebal si Bahar cuma beli doang, Bib. Gua nggak percaya. Bang Muhammad Ridho mantan Kibin sama sepertiku. Kalian itu paling parah itu dusta. Kemudian provokasi. Kalau kita nggak percaya ke kalian, dan takut-takuti dengan kualat. Gue nggak takut makanya. Di framing gue PKI, pembenci ulama. Coba sebutkan ulama mana yang ku benci? Ulama mana yang ku serang? Coba. Ketika kita mengkritik seorang ulama misalnya, itu bukan karena kebencian, karena rasa sayang kita. Karena kita punya ilmu yang diajarkan oleh dia. Kenapa di saat omongan dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan ke kita? Misalnya nih, ada yang bilang, kalau ente tidak percaya kepada habaib, ente itu komunis. Sedangkan gue sangat respect sama dia, sangat mengidolakan dia. Dulu ketika dia berbicara agama, selalu dia berbicara dalil. Dalilnya mana? Ketika kita tidak percaya habaib, kita akan menjadi komunis, kita akan menjadi ateis. Mana dalilnya? Apakah habaib itu Tuhan? Kan bukan. Kalau pemikiran seperti itu, maka habaib itu Tuhan. Kalau kita nggak percaya habaib, berarti kita ini komunis, kita ini ateis. Kalau ateis itu nggak percaya kepada adanya Tuhan, bukan nggak percaya kepada adanya habaib. Berarti ente mau ngomong, kalau habaib itu Tuhan ente. Nggak ada husnujon untuk penipu. Nggak ada husnujon untuk penjahat. Kalau husnujon kita untuk penjahat, habis kita John. Husnudon itu perlu. Waspada itu juga sangat perlu. Ada orang pakai perban di atas kepala, misalnya namanya Al-Aqtos, namanya Asgaf misalnya.
gelagat-gelagat nih mau minta sumbangan nih, boleh kan? Kemarin kan udah, kok hari ini sumbangan lagi? Kan boleh gitu. Nah, kita lawan dengan husnudzon kita. Ya udah berhati-hati aja, mungkin nggak bermaksud seperti itu. Pas datang, sapi untuk Rasulullah, kerbau untuk Rasulullah. Itu penjajah, penipu itu. Nah, dan itu yang memproteksi kita apa? Husnudzon bukan? Bukan, waspada. Waspada John. Aku nggak bisa husnudzon sama orang yang penipu, sama orang jahat. Gara-gara aku husnudzon, aku masuk penjara 20 hari. Husnudzon, aku nggak kabur, gue tunggu. Padahal gue udah tahu polisi 3 hari udah ngintai gue. Mereka nginap di mana, gue udah tahu. Karena aku husnudzon, akhirnya digelandang ke Polda, ya kan? Cuman sialnya mereka berembuknya di tempat umum, di warung kopi. Di warung kopi itu teman-teman gue di situ. Teman-teman gue ngasih tahu, Habib di Aceh ngasih tahu. Intelijen gue juga ngasih tahu, "Bang, ini ente udah laporkan, masa sih?" "Iya, sama si Alwi." Itu. Jadi mereka terlalu menyepelekan lawan. Jangan kau lihat, walaupun orang dalam semak belukar terus, petani, panas-panasan, gue bukan pengemis. Tetapi nggak serta-merta otak gue itu di bawah otak kalian. Coba kan kumpulkan otak kalian itu satu truk misalnya. Kau bandingkan dengan otakku. Ini mohon maaf, bukan penghinaan, memang kalian hina. Berdasarkan mubahalah si Aldo di makam Nabi di Madinah. Nah, kalau kalian bukan cucu langsung dari Rasulullah, apabila nasab Al-Imam Ubaidillah ini tidak tersambung kepada Rasulullah, maka hinakan kalian. Hina kan sekarang? Bukan kami yang salah karena menghina kalian. Mubahalah si Aldo itu. Mubahalah si Aldo itu membuat kalian hina. Nah, paling-paling nama baik kalian masih ada di mukibin-mukibin karena mereka mabuk jigong.